bahwa Alkitab itu adalah firman Allah. Alkitab itu adalah firman Allah dan sudah lengkap dan sempurna karena tertulis dalam Wahyu pasal 22 ayat 18-19 mengatakan segala tulisan ini jangan sampai ada yang menambah atau ada yang mengurang. Salaman dulu Pak. Saya kalau mendengar ayat seperti itu Pak, kita salaman dulu. Ya, jadi Pak, jangan ada yang menambah, tidak boleh mengurangi. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, sudah kita tampilkan kemarin ya, Pendeta Kris atau Pendeta Sudahlah kalah telak ketika adu data versus Kohdonditan. Dan kita di dalam video itu menampilkan video ketika Pendeta Kris atau Pendeta Sudahlah itu kejang-kejang. Tetapi kita akan simak untuk kali ini, kita akan tampilkan kronologi sebelum Pendeta Kris atau Pendeta Sudahlah itu kejang-kejang. Ternyata kronologi awalnya adalah video yang ini. Jadi yang saya tidak menyalahkan pandangan Islam terhadap Quran. Itu pandangan saudara kita yang Muslim ya. Tapi saya juga tetap konsisten dengan pandangan saya bahwa Alkitab itu adalah firman Allah. Alkitab itu adalah firman Allah dan sudah lengkap dan sempurna karena tertulis dalam Wahyu pasal 22 ayat 18-19 mengatakan segala tulisan ini jangan sampai ada yang menambah atau ada yang mengurang. Salaman dulu Pak. Saya kalau mendengar ayat seperti itu Pak, kita salaman dulu. Ya, jadi Pak, jangan ada yang menambah, tidak boleh mengurangi. Oke, lanjutin. Artinya semua yang tertulis di Alkitab itu saja. Oke. Karena di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat yang ketiga itu dikatakan begini, saya baca. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya sebab waktunya sudah dekat. Menuruti apa yang tertulis. Ya. Artinya begini. Tadi saya katakan bahwa pandangan saudara kita dari kalangan Muslim atau Pak Dondi, silakan saja. Saya tidak menyalahkan. Tapi pun saya berpegang pada Alkitab ini dikatakan bahwa menuruti apa yang tertulis. Bahwa dari Kejadian sampai Wahyu itu adalah firman Allah. Dan yang tertulis itu tidak boleh ditambah atau tidak boleh dikurangi. Baik, Pendeta Ya Sudahlah ini mengatakan Bible tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi ayat-ayatnya. Tetapi bagaimana ketika Kohdonditan menunjukkan di dalam Bible itu ternyata ada ayat yang mana di dalam ayat tersebut, di dalam versi yang berbeda, ternyata sudah berubah. Ternyata ayat itu sudah ditambahi. Nah, kita akan simak videonya. Nah, coba fokus dulu. Fokus dulu. Coba fokus. Udah fokus? Udah, baca. Ayat 6. Ayat 7. Ya, 7. Yang di atas apa yang bawah? Bawa dulu. Yang bawah. Demikian juga babi hutan, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang, tetapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Atas. Babi juga najis bagimu karena babi memang berkuku belah, kukunya bersela panjang, tetapi tidak memamah biak. Oh, jadi dulu apa bedanya? Dulu di hutan, sekarang udah di kota kok. Oh, babinya masuk kota. Tahu bedanya? Udah lihat? Iya. Yang satu babi hutan, yang ini babi. Iya. Yang di bawah haram, yang di atas najis. Iya. Yang rubah-rubah ini setan bukan? Kita pokoknya kan. Ya kan cuma nanya. Menurut kata Pak Pendeta yang tadi yang terhormat, yang merubah itu setan. Jadi ini yang rubah-rubah siapa? Gak tahu, walau. Nah, teman-teman, ternyata di dalam satu ayat tersebut, di dalam dua Bible versi berbeda, ayatnya sudah dirubah. Di dalam versi yang pertama tertulis babi, di dalam Bible versi yang kedua tertulis babi hutan. Nah, siapakah yang merubah-rubah itu?
Ternyata menurut Pendeta Mel Atok, yang merubah-rubah firman Tuhan adalah setan. Jangan percaya ajaran bodoh dari anak setan nama Donditan. Setan-setan begini harus ngomong terang benderang supaya anak-anak kita tahu. Pasin setan lewat dong geser, jangan nonton. Itu maksud saya. Nggak boleh nonton. Kalau itu nggak masalah. Kenapa kok saya punya dasar apa bilang Donditan anak setan? Karena yang suka rubah-rubah firman cuma setan. Oh, yang rubah firman. Karena yang merubah-rubah firman cuma setan. oh. Jadi sesuai dengan pernyataan dari Pendeta Mel Atok, yang merubah-rubah firman Tuhan itu adalah anak setan. Dan ternyata dibuktikan oleh Koh Donditan, ayat-ayat di dalam Bible ternyata sudah dirubah. Nah, siapakah yang merubahnya? Jawabannya ada di dalam statement dari Pendeta Mel Atok tadi. Saya belajar Alkitab ini, maaf saja, saya tidak belajar buku. Saya punya bacaan cuma Alkitab. Tidak pernah keluar dari Alkitab. Karena di dalam Yohanes pasal 7 ayat 18 mengatakan, saya tidak boleh berkata-kata dari diri sendiri. Tetapi dari kebenaran firman yang tertulis. Apa itu kebenaran? Kebenaran adalah persesuaian antara pernyataan dan kenyataan. Artinya apa yang tertulis di Alkitab ini yang saya imani. Jadi kalau tadi saya katakan bahwa Alkitab ini adalah sudah sempurna, lengkap, tidak boleh tambah, tidak boleh kurang. Bahwa soal nanti pandangan Pak Dondi mengatakan bahwa ada sisipan atau tambah, ya itu saya tidak masuk wilayah itu. Tetapi yang pasti yang saya sangat yakini 100% Alkitab adalah firman Allah yang tertulis. Sudah lengkap. 100% firman Allah yang tertulis. Tertulis. Ya. Sudah lengkap dan sempurna. Ketika Koh Donditan membahas dan menunjukkan adanya ayat-ayat yang telah berubah di dalam Bible, pendeta ini kelihatannya ketakutan, guys. Ketika bongkar-bongkar ayat Bible, di mana ayat yang sama di dalam Bible versi yang berbeda, ternyata ayat itu sudah berubah. Pendeta Sudahlah ini sangat ketakutan sekali jika ditunjukkan adanya perubahan ayat-ayat itu. Dan Pendeta Sudahlah ini tetap bersikeras bahwa Alkitab adalah firman Allah yang sempurna. Oke, kita akan tunjukkan satu video lagi dari Koh Donditan yang membuktikan bahwa ternyata ayat Bible sudah dirubah. Sekarang gue bandingin sama bahasa Inggris nih. Beda juga. Ya, ini kan nanti out of context kok. Yang dia kan perubahan, bukan beda terjemahan. Menurut orang Kristen ini firman Tuhan bukan? Betul. Ya udah. Ya kan boleh dong dibandingin. Oh berubah, tapi berubah. Oke. Ya kita lihat. Ya mungkin bahasa Inggrisnya kan. Takutnya menerjemahkannya. Mungkin bahasa Ya. Inggrisnya nggak lulus kali kok. Salah menerjemahkan. Oh sebentar. Mungkin ya. Mungkin. Kita lihat ya. Bentar ya. Oke. Nah ini. Coba. Yang mana dulu? Saya bahasa Indonesia aja dah. Baca nih. Ayat berapa? Ini 2 Tawarikh 36 ayat 9. Nah, Baca yang bawah tuh. 2 Chronicles. Ini. Ya. 36 ayat 9. Oke. Jehoiakim. Udah fokus belum? Siapa yang baca? Yoyakim was 8 years old when he became king. And he reigned in Jerusalem 3 months and 10 days. And he did evil in the sight of the Lord. Coba bahasa Indonesia. Yoyahin berumur 18 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 3 bulan 10 hari lamanya ia memerintah di Yerusalem. Berapa tahun umurnya? Umurnya 18 tahun. Nah, di sini berapa? 8 years, 8 tahun. 8. Oh, Ya, berarti ini mungkin salah terjemahan kok. Orang nggak ngerti. Firman Tuhan bukan? 8 years sama 8. Enggak, ini firman Tuhan bukan? Iya. Katanya. Nah, ini siapa yang ngerubah-ngerubah? Ini salah terjemahan kok. Setan bukan? Salah terjemahan ini. Nggak berubah, salah terjemahan. Dia nggak bisa bedain 8 sama 18. Ya. Ampun. Ini 8 loh, bukan 18 loh. Kalau 8 berarti 8. 8 years old itu 8 tahun. Umurnya 8 tahun. Kalau di situ 18 apa 18 tahun? 18. Ya, teman-teman, lagi-lagi di sini Koh Donditan menunjukkan di dalam satu ayat yang sama di dalam 2 versi Bible yang berbeda. Ternyata di ayat versi yang pertama tertulis 18 dan di ayat versi Bible yang berikutnya tertulis 8. Di manakah letak perubahannya? Jelas, yang satu 18, yang satu 8. Ada selisih umur 10 tahun di dalam 2 Bible, 2 versi, tetapi satu ayat yang sama ternyata mengalami perubahan. Sekarang buka Lukas 4 ayat 44. Udah?
Oke, gue baca ya, udah masuk kan? Udah fokus belum? Udah fokus. Udah. And he was preaching in the synagogues of Galilee. Ini baca nih, 44 nih. Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Galilea sama Yudea berapa jauh kok? Bedanya kok? 70 mil. 70 mil berarti kira 90 kilo. 113 kilo. 113. Pertanyaannya, ini yang ngerubah atau ini yang ngerubah? Tuan mana kok? Tuan itu. Ini tahun berapa? Kita lihat. Biar kita... KJV 1611. Ini 1611. Jadi 1611 itu berarti abad ke-17 ya? Nah, tapi ini sudah sempurnakan terjemahannya bahasa Inggrisnya. Referensi dari Kodonditan bukan kaleng-kaleng teman-teman ya. Di situ ditunjukkan Bible versi KJV, cetakan tahun 1611. Nah, adakah pendeta di Indonesia yang mempunyai Bible sekuno itu? Bible langka, cetakan kuno. Itu dimiliki oleh Kodonditan. Nah, pertanyaannya, adakah pendeta di Indonesia yang mempunyai koleksi Bible sebanyak Kodonditan, termasuk Bible kuno seperti yang dimiliki oleh Kodonditan? Di situ jelas ada satu ayat di dalam dua Bible versi berbeda, yang satu tertulis di Yudea, yang satu tertulis di Galilea. Sedangkan jarak antara Yudea ke Galilea itu ada sekitar 100-an kilo lebih menurut Kodonditan. Jadi sangat jelas intinya di sini Kodonditan menunjukkan bukti-bukti di dalam Bible ternyata dalam satu ayat yang sama, tetapi di dalam beberapa Bible versi yang berbeda ayatnya sudah dirubah. Jadi batal sudah klaim dari pendeta, sudahlah dikatakan bahwa Bible adalah firman Tuhan, ternyata Bible sudah dirubah-rubah. Siapakah yang berubah-ubah? Yang berubah-ubah adalah setan. Itu menurut statement dari pendeta Mel Atok.